Di tengah hutan, suasananya sangat ramai di kala itu. Terlihat Kancil sedang sibuk dengan rencana gilanya. Ia sedang berencana bermimpi besar, membangun sebuah roket untuk pergi keluar angkasa. Di bawah pohon beringin, ia mengukur potongan bambu-bambu dengan wajah penuh konsentrasi. Seekor kerbau kemudian mendekat kepadanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kancil, apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Hidup kita ini itu sudah enak, mapan begini. Rumput pun banyak, air juga melimpah. Lalu kamu tiap hari, untuk apa repot-repot bikin benda aneh macam itu? Kancil pun mendongak sambil tersenyum sinis. Kerbau, kamu tahu kenapa kamu hanya jadi makanan singa? Mengapa? Ya karena kamu hanya berpuas diri, hanya makan rumput saja. Sementara aku ini ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang besar. Mewujudkan impian dan cita-citaku. Kerbau hanya mendengus. Kamu berbicara macam apa? Seolah-olah kamu bisa terbang saja, Kancil. Seraya sambil berlari tenggang-langgang meninggalkan Kancil dengan penuh penghinaan. Tak hanya itu, tak jauh dari sana juga terlihat seekor monyet bergelantungan di dahan. Ia tertawa keras. Kancil, kamu aku akui memang pintar. Tapi kali ini kamu sungguh gila, Kancil. Apa kamu mau buka roket? Keluar angkasa, mau terbang? Lihatlah, bahkan aku pun yang bisa memanjat pohon tertinggi di hutan ini. Tak pernah sekalipun memikirkan hal yang bodoh semacam itu, Kancil. Sadar kamu. Kancil hanya mengangkat alisnya sambil menatap monyet. Ya, dan itulah bedanya kita, monyet. Kamu itu hanya puas kalau sudah berada di puncak pohon. Sementara aku ingin punya mimpi yang besar. Aku ingin melihat apa-apa yang ada di balik bintang di atas langit sana. Tak hanya itu, burung hantu yang mendengar keributan itu juga urun rembuk. Kancil. Aku tak ingin mengecilkan impianmu sebenarnya, Kancil. Tapi dengarlah ini, Kancil. Manusia yang aku dengar dari teman-teman burung yang berlalu lalang, mereka membutuhkan waktu ribuan tahun untuk membuat roket, Kancil. Lalu kita apa? Kita hanya binatang hutan. Nasihatku, sebaiknya kamu fokuslah saja pada keahlianmu. Jangan mimpi terlalu tinggi, Kancil. Kancil pun sempat berhenti sejenak. Lalu dengan mata tajam menatap burung hantu. Ya, kamu memang bijak, burung hantu. Tapi bahkan kebijaksanaanmu itu tetap saja punya batasnya. Kalau manusia bisa melakukannya, aku yakin. Kenapa kita tidak bisa melakukannya? Pasti bisa. Walaupun kita hewan, bukan berarti kita harus pasrah pada keadaan. Ya kan? Setelah hari berlalu, minggu berlalu, bulan berlalu, penghinaan tetap bermunculan. Hingga malam pembuktian pun tiba, yaitu hari
peluncuran roket. Di tengah lapangan, di tengah hutan, roket bambu Stardust 1 berdiri. Ya, itu roket milik si kancil. Tak hanya itu, hewan-hewan semuanya berkumpul. Walaupun mereka merasa skeptis, mereka pun tidak sabar ingin menonton kegagalan yang mereka yakini yang pasti akan diperoleh oleh si kancil. Oh, ini pasti konyol, pasti gagal si kancil, ya kan? Gumam kerbau memulai gosip di antara para penonton. Taruhan, dia bakal jatuh sebelum 5 meter. Pasti itu. Ujar si monyet sambil cekikikan. Namun dengan percaya diri kancil naik ke dalam roketnya. Hei, kalau kalian mau jadi penonton, silahkan. Tapi ingat satu hal, dunia ini berubah karena ada yang berani mencobanya. Kita nggak akan pernah tahu bisa atau tidak sebelum kita mencobanya. Lalu si kancil menarik tuasnya dan Stardust 1 menyala. Akhirnya roket itu pun meluncur ke langit dengan suara bergemuruh. Para hewan menatap dengan mulut terngangah saat kancil menghilang di antara bintang-bintang terbang tinggi ke atas. Namun seperti yang diduga teman-teman, roket itu tak bertahan lama. Bahan bakarnya pun habis dan kancil mulai jatuh ke tanah. Tapi sebelum itu dia dengan cerdik membuka daun besar yang sudah disiapkan sebagai parasut sehingga bisa mendarat dengan mulus di atas tumpukan jerami. Kerbau dan monyet pun berlari menghampiri kancil. Oh, kamu gagal kancil. Ya, kau gagal kancil. Sudah aku duga. Teriak kerbau dan monyet yang tertawa puas. Kancil pun hanya berdiri sambil tersenyum lebar. Hah? Gagal? Kalian salah, teman-teman. Aku baru saja terbang lebih tinggi dari pohon tertinggi kamu, monyet. Lihatlah kenyataannya. Gagal itu hanya ada kalau aku tidak pernah mencobanya. Burung hantu pun ikut mendekat sambil mengangguk pelan. Kamu punya sesuatu, kancil, yang jarang dimiliki di hutan ini, kancil. Kamu memiliki keberanian dan berani untuk bermimpi yang besar, serta kerja keras untuk menggapainya. Kancil sambil menatap bintang-bintang di langit, berkata dengan penuh karisma. Ya, teman-teman, kelelahan yang aku alami ini adalah permulaan. Yakin suatu hari aku akan kembali lagi melaksanakan percobaan ini. Dan suatu saat nanti aku akan berhasil untuk menerbangkan roketku ini. Hewan-hewan lain pun terdiam menyadari satu hal. Mungkin, hanya mungkin, kancil sedang membuka jalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Baiklah, jadi jangan sampai kita membiarkan suara sumbang atau pola pikir lama membatasi impian yang kita angan-angankan. Terkadang, memang kegagalan adalah awal dari langkah besar menuju sebuah bintang. Kandungkanlah cita-citamu yang tinggi, karena ketika kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Selamat menggapai mimpimu.